Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudaya ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini takbir, tahlil dan tahmid digaungkan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, dari penjuru seluruh tanah air, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Kita semua dari berbagai arah menghadapkan diri kita ke Baitullah, memuji Allah, mensucikan Allah dalam posisi yang setara, dalam posisi yang setingkat. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Orang yang pantas berbangga, orang yang pantas mengagungkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu sisi ada orang yang paling mampu merendahkan dirinya, merendahkan dan menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan merendahkan diri di hadapan manusia, bukan pula meninggikan diri di hadapan manusia. Yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang memiliki ras yang dianggap mulia maupun yang dianggap biasa-biasa saja. Orang yang berasal dari rakyat jelata maupun orang yang punya kekuasaan yang tertinggi di seluruh negeri ini, semua berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang setara. Yang membedakan kita adalah kapasitas kita, targetan kita, hasil kita dalam menempuh ujian Ramadan, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah yang akan menghantarkan kita pada keagungan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam posisi yang setara itu, kita di sini, di desa yang terpencil, di pulau yang masuk dalam pedalaman, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam posisi yang mulia. Oleh karena itu kita takbirkan, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah, kita puji Allah dengan ketulusan hati kita. Bahwa sesungguhnya apa yang kita sampaikan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat takbir, dengan kalimat pemujaan dan kesucian Allah adalah berasal dari hati. Yang seluruh tubuh kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, semua bertakbir memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua memuji kesucian Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mengagungkan Allahu Akbar, maka pada detik yang sama, pada waktu yang sama, kita merasakan kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekerdilan kita, kekecilan kita. Oleh karena itu, keluar dari mulut kita kebesaran Allah.
Artinya apa? Orang yang di samping kiri kanan kita, di hadapan kita, di depan kita, di belakang kita, berada pada posisi yang sama dengan kita. Tidak ada lagi kepantasan kita membesarkan diri. Tidak ada lagi kepantasan kita mengagungkan diri. Tidak ada lagi kepantasan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan sesama manusia. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pantas besarkan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kehadiran Nabiullah Muhammad SAW yang kita pegang teguh warisannya, yang kita pegang teguh amanatnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Pada saat Rasulullah SAW membebaskan budak sahaya, membebaskan orang yang hitam legam kulitnya, dan diangkat derajatnya setara dengan Abu Bakar, diangkat derajatnya setara dengan Utsman yang kaya raya, maka dalam pandangan kita, pada saat kita memeluk teguh agama, memeluk teguh keyakinan ini, maka sama posisinya siapapun yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas mengagulkan diri, tidak ada yang pantas menyombongkan diri, karena posisi Bilal bin Rabah, seorang budak sahaya yang berkulit hitam legam, adalah salah satu sahabat yang juga dijamin oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki surganya tanpa hisab. Oleh karena itu, pada saat kita memuja kebesaran Allah pada hari ini, setelah kita sekian lama 29 hari yang bagi yang melaksanakan ibadah puasa 29 hari, 30 hari bagi yang melaksanakan ibadah puasa 30 hari. Pada saat kita melatih diri kita, meyakinkan diri kita bahwa kita ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat thayyibah, ya ayyuhalladzina amanu, sebagai orang-orang yang beriman, yang terseleksi, yang terpanggil jiwanya untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga tiba pada hari ini, pada hari kesucian, pada hari jaminan di mana dosa-dosa kita pada masa lalu dihapus, maka kita kembali pada derajat takwa. Derajat takwa yang akan kita rawat, akan kita jaga, akan kita pelihara hingga sebulan-sebulan yang akan datang. Sehingga kita memang betul-betul berada dalam posisi kesucian. Kesucian artinya tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi rasa jumawa, tidak ada lagi kebesaran dan kedikdayaan diri kita dibanding manusia-manusia yang lain. Kita lahir dari madrasah yang sama, kita lahir dari sekolah yang sama. Oleh karena itu, pada saat momentum kesucian diri, pada saat kita masih bersih tanpa berbuat dosa, karena kita hari ini berada di puncak keberhasilan kita, di puncak kemenangan kita, maka tradisi yang kemudian kita lanjutkan setelah ini adalah bermaaf-maafan. Tidak ada lagi beban dosa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada momentum yang suci ini, momentum yang berbahagia ini, momentum di mana terhapusnya dendam, momentum terhapusnya rasa dengki, kecemburuan, hasad, dan segala penyakit hati, saya menghimbau kepada kita semua sebagai khatib, terutama kepada diri kita sendiri, untuk kembali menegaskan, meneguhkan, mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Orang-orang yang kemudian sebelumnya bersengketa, maka pada momentum ini sebagai ujian pertama dalam tapak Syawal ini adalah bagaimana kita saling memaafkan, menghilangkan rasa dendam, menghilangkan kebencian. Inilah langkah pertama kita mengisi Syawal ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Jika kemudian kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa dengki, masih menyimpan kebencian terhadap saudara-saudara kita, maka pada hari pertama Syawal ini kita harus mengevaluasi diri. Apakah Ramadan berpengaruh dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perilaku? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak hal yang kemudian harus kita review dari perkembangan masyarakat kita. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah. Maka pada saat kita meneguhkan, menghafal ayat ini, mengaji ayat ini, mendalami, meresapi, menjiwai ayat ini,
sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang kita sembah, yang firman-Nya kita taati, maka pada saat itu kita berpegang pada satu agama, pada satu keyakinan, pada satu imam, pada satu kiblat, pada satu Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Imam kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk dan penutup Nabi akhir zaman. Pada saat kita percaya bahwa pegangan kita satu, bahwa kitab satu, kitab kita satu, Tuhan yang kita sembah satu, maka harusnya tidak ada perbedaan prinsip dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an harus menjadi jiwa kita, menjadi jiwa umat Islam. Disinilah ujian keyakinan kita terhadap agama. Jika kita memang betul-betul meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, maka tidak ada keraguan. Pada saat kita meyakini Al-Quran adalah petunjuk, maka dia akan menjadi pembeda antara yang batil dan hak. Dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi siapa yang kemudian menjadikan Al-Quran belum menjadi pedoman, masih menjadi keraguan di dalamnya, maka dia belum memenuhi syarat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an, kitab yang kita jadikan pedoman dalam hidup kita, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika Al-Quran belum menjadi petunjuk bagi kita semua, jika Al-Quran belum menjadi pedoman hidup kita secara totalitas, artinya masih ada keraguan dari beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum kita pedomani dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Jika kita review pada masa lalu, banyak kepedulian, bukti dari persatuan, bukti dari persautuan, bukti dari persaudaraan kita. Di samping kita dipersaudarakan secara biologis, kita dipersaudarakan secara ideologis. Di samping kita memang bersaudara, satu pulau ini, satu kepulauan ini, semua terhubung sebagai saudara. Kita juga dipersaudarakan oleh satu agama, satu akidah, satu keyakinan. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana kepedulian kita terbangun di kepulauan ini, jika ada anak-anak sekolah yang bolos, maka orang tua yang melihat anak-anak yang bolos akan segera menegur, akan segera memperingatkan. Jika ada anak-anak yang hilang, lupa pulang ke rumah, maka orang-orang lain sebagai orang tua juga akan mengingatkan. Jika ada yang bersengketa di antara saudara-saudara kita, fa'aslihu dzata baina akhwaykum, maka saudara kita yang lain itu akan mendamaikan, saudara kita yang lain akan memediasi, saudara kita yang lain akan memfasilitasi agar tidak ada terjadi percekcokan yang mendalam, tidak akan terjadi permusuhan dan kebencian yang berlama-lama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kita harus kembali pada sejarah kita. Kita harus kembali pada jiwa kita. Karena persatuan inilah yang akan menguatkan kita. Persatuan inilah yang akan membangkitkan kepulauan ini. Persatuan inilah yang akan mendatangkan baraka. Persatuan inilah, persaudaraan inilah yang akan mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanna wattaqaw la fatahna barakatin minas sama' wal ardh. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini bukan perkataan penguasa, bukan perkataan politisi, bukan perkataan pejabat yang lebih banyak dilupakannya daripada di tempat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata satu pulau, andai kata satu tempat, satu desa, satu kampung, satu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna barakatin minas sama' wal ardh, maka Allah pasti turunkan berkahnya dari langit. Kita akan mendambakan sebuah pulau yang maju, mendambakan pulau yang gemah ripah lahdinar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Persatuan inilah yang akan memperkuat kita. Jika hari ini kita kerdil, jika hari ini kita kecil, jika hari ini kita tidak dianggap, karena persaudaraan banyak tercabik-cabik, banyak terkoyak-koyak. Rasulullah SAW memang pernah meramalkan bahwa umat Islam itu banyak dalam kuantitas, banyak dalam jumlah, tapi ternyata ibarat buih di tengah lautan.
Dia terombang-ambing oleh arus, tidak mampu menentukan sikap, tidak mampu menentukan arah kepulauan, tidak mampu menentukan arah bangsanya, tidak mampu menentukan arah umat. Karena semua kepentingan yang kita utamakan, kepentingan yang kita majukan, kepentingan yang kita lebih awalkan adalah kepentingan pribadi, kepentingan duniawi. Banyak yang kemudian lebih mengutamakan egonya, banyak yang lebih mengutamakan kelompoknya, banyak yang lebih mengutamakan hal-hal yang sebenarnya sangat menipu, yang semuanya adalah sementara. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Persatuan banyak menjadi kisah yang menarik yang bisa kita baca dalam kitab sejarah. Bagaimana kemudian jumlah yang sedikit memenangkan peperangan dalam perang Badar. Bagaimana juga situasi yang terbalik, begitu kemudian umat Islam kacau balau di perang Uhud. Dalam sejarah bangsa kita, bagaimana kita mampu mengusir penjajah dari bumi Nusantara ini karena persatuan, karena ukhuwah, karena persaudaraan. Banyak ulama, banyak santri turun ke medan perang, meneriakkan persatuan, menggalang persatuan. Karena kesatuan inilah yang akan membuat kita lebih makmur, lebih mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Persatuan itu akan menutup celah kelemahan kita. Persatuan itu akan menggabungkan banyak kekuatan. Ada banyak potensi di kita. Jika itu digabungkan, seluruh potensi ini akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Tidak ada satupun kekuatan dalam sejarah bumi Nusantara ini yang bisa mengalahkan persatuan. Rakyat bersatu, kaum tani bersatu, kaum buruh bersatu, maka seluruh orang-orang yang kemudian mengandalkan kekuasaan bisa ditumbangkan. Soeharto setelah berkuasa 32 tahun, dengan persatuan, dengan satu isu bisa dikalahkan oleh gerakan mahasiswa pada 98. Pada 1928, para pemuda juga bersumpah untuk bersatu, bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Itulah menjadi awal persatuan kita untuk menjatuhkan kezaliman penjajah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persatuan, persaudaraan akan diuji dalam perjalanan kita. Apakah satu sama lain bisa saling peduli, bisa saling mengingatkan, bisa saling jaga, bisa saling merawat, bisa saling tolong menolong. Oleh karena itu, ada banyak hal di dalam Al-Quran yang bisa kita baca. Kenapa saling tolong menolong didasarkan atas kebenaran dan kesabaran? Karena sesungguhnya dalam perjalanan kita saat menolong orang lain ada banyak cobaan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pada saat kita hendak menjaga konsistensi kita, menjaga persatuan, kita juga harus menjadikan salah satu barang utamanya adalah kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis-sabr. Salah satu cara menasihati adalah menasihati kebenaran, sekaligus juga menasihati kebenaran. Ada beberapa rukun bagaimana kita menjaga persatuan. Pertama, kita memang harus saling mengenal, paham benar bagaimana saudara kita, tahu betul bagaimana saudara kita, apa yang dia suka, siapa namanya, tempat tinggalnya di mana. Ta'aruf adalah rukun pertama. Setelah kita ta'aruf, baru kemudian kita bisa ta'raf. Ta'aruf itu tidak boleh sepihak. Oleh karena itu dia pakai tak musyarah, saling, tafahum. Tafahum harus saling memahami. Setelah kita saling memahami, barulah kemudian kita bisa menjadi saling mencintai. Kalau ada orang yang tidak saling memahami, tidak saling kenal, maka dia tidak akan bisa saling mencintai. Pada saat setiap orang Islam, setiap umat Islam, saudara-saudara kita saling mengenal, saling memahami, dan saling mencintai, barulah bisa saling memulai. Kita tidak mungkin bisa meminta tolong dan memberikan beban kepada saudara-saudara kita kalau kita tidak bisa saling mencintai. Ada cara untuk saling mencintai, saling memberi hadiah, kata Rasulullah. Tahadu, tahab. Hal-hal yang sepele, kita membawakan satu buah jambu kepada tetangga kita. Kita membawakan sebuah makanan kecil yang menurut kita itu tidak ternilai, tidak ada nilai.
tapi itu bisa menggerakkan bagaimana saudara kita merasa dihargai dan dihormati. Saling itu. Pada saat hari ini tetangga kita, maka besok giliran kita membawa sesuatu pada tetangga. Saling menghadiahi itulah menjadi kunci kita membuka hati masing-masing dari saudara-saudara kita untuk saling mencintai. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dalam posisi kesucian, dalam posisi kita masih bersih, keluar dari Ramadan ini, memang betul-betul tersentuh, memang betul-betul ada kesadaran. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali saling memahami, untuk kembali saling mencintai. Sehingga pada saat kepulauan kita nilai tidak memberikan banyak keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan dengan saling mencintai, dengan menjaga persatuan, berbasis iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh berkah, seluruh rahmat, seluruh hidayah Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan di kampung kita ini, akan diturunkan di kepulauan kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita perjuangkan pada bulan suci Ramadan, mampu kita tetap jaga, mampu kita tetap rawat pada 11 bulan hingga kita bertemu Ramadan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim,